Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama saya hormati pengurus Masjid Al-Kautsar, mentor saya Bang Syahrul Ibad beserta seluruh jajaran, kemudian jamaah salat fardul isya yang Allah muliakan, orang-orang tua saya yang hadir pada malam hari ini, ayah dan bunda serta adik-adik tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita hamba Allah yang beriman, amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Saya baru pertama kali silaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini menambahkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, kalau Ustaz bilang anak soleh, jawabannya tahu? Siap mendengarkan. Bisa? Ya, Ustaz ulangi. Anak soleh. Iya, pintar. Jadi kalau sudah dibilang siap mendengarkan, maka harus dengar. Ibu bapak yang Allah muliakan, tadi saya keluar nampaklah bulan purnama, berarti masih penuhlah Rabiul Awal. Meskipun sekarang 17 Rabiul Awal karena matahari sudah tenggelam. Rabiul Awal ini Bapak Ibu sebenarnya tidaklah spesial betul. Macam martabak pula spesial. Tidaklah istimewa betul dulu. Beda dengan bulan yang lain. Contoh, ada bulan itu Zulhijjah, Bu. Zulhijjah itu spesial. Kenapa? Karena ada satu momentum, satu peristiwa besar yang terjadi di bulan Zulhijjah. Apa dia? Ada Nabi Allah namanya Ibrahim alaihissalam. Siapa adik-adik? Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu, Bu, dia berdoa sama Allah. Berapa lama dia berdoa? 84 tahun lamanya. Apa doanya? Dia minta anak. Makanya doa Nabi Ibrahim itu Rabbi habli minas. Jadi ibu bapak kalau ada yang udah menikah belum punya anak, doanya ini Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada aku anak soleh. Itu doanya. Kalau yang udah punya anak gimana? Lain lagi, Bu, doanya. Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi ada kata qurrata a'yun. Ibu tahu qurrata a'yun tuh, Bu? Qurrata a'yun tuh gini, Bu. Ada anak kecil nih, lari-lari dia, senang kita. Itu qurrata a'yun namanya tuh. Ada anak kecil nih pakai peci deh, Bu, mereng peci aja tapi tetap senang kita. Qurrata a'yun namanya tuh. Ada anak tuh lagi tidur nguap-nguap dia. Senang kita, qurrata a'yun namanya tuh. Tapi cukupkah qurrata a'yun? Belum. Kita tambah dengan kata atau doa waj'alna lil muttaqina imama. Dia senang, sedap dipandang mata, tapi juga menjadi orang bertakwa. Ada orang, Pak, qurrata a'yun tapi tak bertakwa. Siapa contohnya? Ibu tahu waktu kecil nonton Boboho? Boboho itu waktu kecil gemes kita kan, Bu kan? Dia qurrata a'yun tuh, tapi belum waj'alna lil muttaqina imama. Entahlah tahu sekarang, entah login entah enggak dia. Mudah-mudahan login ya. Itu dia. Jadi Nabi Ibrahim itu 84 tahun berdoa sama Allah. Doanya, ya Allah, anugerahkan kepada aku anak soleh. Apa yang terjadi? Allah kabulkan permintaan Ibrahim. Lahirlah seorang anak bernama Ismail. Maka saat Ibrahim memiliki anak Ismail, beranjak dewasa Ismail, apa yang terjadi? Allah uji Ismail dengan cara apa?
sembelihlah anak yang dia nanti-nanti selama 84 tahun. Maka karena Ibrahim itu tinggi imannya kepada Allah, maka diturutinya perintah Allah. Ketika Ibrahim hendak menyembelih Ismail, apa yang terjadi? Allah ganti Ismail dengan seekor hewan ternak, yang mana perbuatan Ibrahim dulu sampai sekarang kita lakukan, namanya ibadah kurban. Jadi ibadah kurban itu mulia karena terjadi di bulan Zulhijjah. Setelah Zulhijjah bulan apa, adik-adik? Bulan Al-Muharram. Al-Muharram istimewa juga, Pak. Kenapa? Karena ada satu peristiwa, satu momentum besar yang terjadi di bulan Muharram. Apa dia? Waktu itu ada Nabi Allah namanya Musa. Musa ini Allah perintahkan untuk berdakwah kepada pemimpin zalim. Siapa nama pemimpinnya? Fir'aun. Fir'aun zalimnya luar biasa. Tak hanya zalim, mengaku dirinya Tuhan. Itu dia. Apa yang terjadi, Pak? Musa berdakwah, bukannya Fir'aun mendengar dakwah Musa, tapi justru Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Saat itu, Musa itu sudah mulai dikepung oleh Fir'aun, dikejar oleh Fir'aun. Maka saat itu Nabi Musa bersama pengikut setianya pergi meninggalan kota Mesir. Maka saat itu apa yang terjadi? Pas di hadapan Nabi Musa terbentang Laut Merah. Maka datanglah salah seorang pengikut Musa yang setia. Apa kata dia? Wahai Musa, matilah kita. Karena apa? Karena di depan kita ada laut, kita nggak bisa menyeberanginya. Sementara Fir'aun di belakang mengejar kita. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu ya Allah muliakan? Nabi Musa memberikan semangat kepada pengikutnya dengan mengatakan, kalla, tidak, kita tidak akan mati. Karena inna rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhan kita Allah yang menolong kita. Apa yang terjadi? Nabi Musa, Pak, dengan tongkatnya ditepuknya Laut Merah, maka terbelahlah Laut Merah. Ketika Laut Merah itu terbelah, Nabi Musa dan pengikutnya jalan. Selamat Nabi Musa di ujung, Fir'aun ngikutin dari belakang. Maka dengan izin Allah, Musa selamat, Fir'aun Allah tenggelamkan. Kapan kejadiannya itu, Ibu? Kejadian Allah selamatkan Musa di bulan Muharram. Bapak Ibu ya Allah muliakan, ternyata Allah ingin memuliakan khusus bulan Rabiul Awal ini. Spesial juga. Ada apa di bulan ini? Yaitu lahirnya manusia sempurna bernama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, andailah Nabi Muhammad itu lahir bulan Zulhijjah, maka orang kafir akan mengatakan, lihat tuh Muhammad tidak ada istimewanya. Kenapa? Karena dia lahir bulan Zulhijjah. Zulhijjah udah istimewa terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada Nabi Ibrahim, Allah kabulkan doanya. Itu Muhammad nggak pakai Nabi dia. Itu Muhammad numpang tuahnya bulan Zulhijjah. Andai Nabi Muhammad itu, Pak, lahir bulan Muharram, maka orang kafir akan mengatakan, lihat tuh Muhammad tidak ada istimewa-istimewanya. Kenapa? Karena dia lahir di bulan Muharram, bulan di mana Allah selamatkan Musa alaihissalam. Tapi ternyata Allah ingin memberikan tersendiri Rabiul Awal ini, yaitu lahirlah manusia yang mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini Bapak Ibu ya Allah muliakan, ada orang mengaku muslim, ada orang mengaku beragama Islam, tak mau dan tak percaya dengan kelahiran Nabi. Dan orang yang melakukan perayaan peringatan Maulid Nabi dibilangnya sesat, bahkan masuk neraka. Yang lebih parah, masuk nerakanya ustadz yang berceramah macam saya. Itulah dia. Ini Bapak Ibu Allah muliakan, saya cobalah, Pak. Ibu sering diingatin bapak, suami, Dek jangan lupa makan. Senang gak ibu, Bu? Senang. Bapak diingatin ibu, Bang jangan lupa ya nanti sholat. Senang gak? Senang. Kenapa? Orang yang kita cintai selalu ngingatin kita. Ini, Bu, bukan istri kita, bukan suami kita yang ngingatin kita, tapi manusia paripurna, yaitu Muhammad.
Sepanjang hidup beliau 63 tahun lamanya, apa yang dilakukan beliau? Beliau ngingatin kita, Pak. Kita yang diingatnya. Sampai-sampai ibu bapak yang Allah muliakan, Nabi Muhammad ketika akhir hayatnya, apa yang keluar dari bibir Nabi Muhammad? Kita. Ummati, ummati, ummati. Apa arti ummati? Hah? Biniku, biniku, biniku. Bukan. Tapi Nabi Muhammad katakan umatku. Kita yang dipikirkan. Maka tidak ada alasan bagi kita ibu bapak yang Allah muliakan untuk tidak mengingatkan perjuangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ya adik-adik. Ustadz mau bilang, adik-adik tahu ini nanti keluar pertanyaan dapat hadiah. Ya Pak ya, Ustadz ya. Adik-adik tahu enggak negeri Taif? Ibu bapak, Nabi itu pernah mau masuk ke negeri Taif. Negerinya kecil di dekat Mekah. Ketika mau masuk ke negeri Taif, Nabi itu berharap, awalnya dia ngira bahwa penduduk negeri Taif menyambut Nabi Muhammad dengan ucapan Tola'al badru, atau dengan sambutan ahlan wa sahlan, atau assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu. Tapi 180 derajat penduduk negeri Taif menyambut Nabi Muhammad dengan lemparan kotoran, menyambut Nabi Muhammad dengan lemparan bebatuan, hingga pada akhirnya dari puluhan batu tersebut kenalah gigi Nabi Muhammad. Tak hanya kena giginya, gigi geraham Nabi Muhammad itu patah dan berdarah. Saya itu Nabi Muhammad tak berdaya, Bu. Lemah dia karena barusan dilempar oleh penduduk negeri Taif. Dilihatnya di kirinya sahabatnya juga kena lemparan, dilihatnya dari kanannya juga kena lemparan. Gak ada yang melindungi Nabi Muhammad. Apa yang terjadi, Pak? Nabi Muhammad saat itu merangkak, dia mencari perlindungan. Dalam keadaan merangkak, Nabi Muhammad lihat pohon kurma yang besar. Maka saat itulah Nabi Muhammad tersandar, dan dia dalam keadaan giginya patah dan berdarah. Maka ketika darahnya mau jatuh ke tanah, Nabi Muhammad langsung tampung darah mulianya, jangan sampai kena di bumi Allah. Sahabat dari kejauhan melihat, ya Rasulullah, kenapa darah muliamu enggak kau biarkan saja jatuh ke tanah? Apa kata Nabi, Pak? Aku tidak rela darahku jatuh ke bumi. Andailah darahku ini jatuh ke tanah, maka Allah otomatis langsung mengazab penduduk negeri Taif. Biarlah aku tampung darahku ini. Begitu mulianya Nabi SAW. Lalu ibu, saat itu Allah nggak tega melihat Nabi Muhammad dalam keadaan tak berdaya, lemah dan berdarah. Maka saat itu Allah perintahkan Jibril, wahai Jibril, kau sebagai pemimpin para malaikat, sebagai koordinatornya para malaikat, turunlah ke bumi, lihatlah kekasihku dalam keadaan lemah tak berdaya, dalam keadaan berdarah, karena barusan dilempari penduduk negeri Taif. Apapun permintaan kekasihku Muhammad, aku langsung kabulkan. Mendengar itu, apa yang terjadi, Bu? Jibril datanglah menemui Nabi Muhammad. Sebelum datang, karena Jibril pemimpin para malaikat, dia sudah perintahkan malaikat yang menjaga bukit Taif. Jadi ada bukit Taif, ada gunung di Taif itu. Apa kata Jibril? Wahai malaikat, siap-siap engkau timpakan penduduk negeri Taif ini. Sebelum aku perintahkan, aku ingin berkomunikasi dengan Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, aku melihat engkau diperlakukan biadab oleh sebagian besar penduduk negeri Taif ini. Sebelum engkau lahir di bumi ini, kata Jibril, Bu, sebelum engkau lahir ada nabi namanya Nuh alaihissalam. Hidup selama 950 tahun. Dia diperlakukan biadab oleh sebagian besar umatnya. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, 950 tahun Nabi Nuh sabar menghadapi umatnya yang melampaui batas. Apa yang dilakukan Nuh? Doa. Angkat tangan dia. Apa doanya? Dalam Al-Quran ada. Nuh katakan, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, ini umatku sudah melampaui batas, kata Nabi Nuh, Bu. Dia sudah tidak lagi mendengar dakwahku, kata Nabi Nuh. Terus engkau mau apa? Tolong ya Allah, binasakan orang kafir ini dan jangan mereka hidup satu orang pun.
Apa yang terjadi? Allah kabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Saat itu Allah katakan, wahai Nuh, buatlah kapal. Setelah kapal selesai, turunlah banjir bandang. Maka Allah kabulkan permintaan Nuh. Semua orang kafir binasa, termasuk anaknya bernama Kan'an. Dan siapa yang Allah selamatkan? Orang yang setia terhadap dakwah Nuh alaihissalam. Semuanya masuk ke dalam kapal dan merekalah Allah selamatkan. Lalu Jibril bilang lagi, ya Rasulullah, ada lagi nabi selain Nuh, dia diperlakukan biadab. Dia angkat tangan berdoa sama Allah, Allah kabulkan doanya. Terus siapa lagi? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut menurut Imam As-Sobuni, dia berdakwah 180 tahun lamanya. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tapi 100 lebih dia berdakwah kepada penduduk yang dikenal dengan nama kaum Sodom. Apa yang terjadi? Karena kaum Sodom ini melampaui batas, melakukan kemaksiatan yang luar biasa. Apa dia? Menyukai sesama jenis. Akhirnya nggak sangguplah Lut, doa dia sama Allah. Doanya sama dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Lut? Robbi unsurni alal qaumil mufsidin. Ya Allah, ini umat sudah melampaui batas. Mereka melakukan perbuatan dosa yang tak pernah dilakukan oleh sebelum aku. Apa dia? Suka sesama jenis. Terus engkau mau apa? Tolonglah aku ya Allah, kata Nabi Lut. Dan jauhilah, binasakan orang-orang yang melampaui batas. Apa yang terjadi Pak? Allah kabulkan permintaan Nabi Lut alaihissalam. Wa amtorna alaihim matoro. Allah berikan hujan. Hujannya itu bukan dalam bentuk rintikan air, tapi dalam bentuk bebatuan, hingga pada akhirnya kaum Sodom rata dengan tanah. Lalu Jibril katakan, ya Rasulullah, ini dua contoh Nabi yang langsung Allah kabulkan karena umatnya durhaka terhadap dia. Sekarang ya Rasul, kata Jibril, engkau aminkan saja, anggukkan saja kepalamu, karena sebentar lagi aku akan perintahkan dua malaikat yang menjaga bukit Taif. Sebentar lagi mereka ingin menghancurkan penduduk ini karena melampaui batas terhadap engkau. Apa yang keluar dari bibir Nabi Muhammad Pak? Nabi berdoa. Doanya bukan seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut, tapi doanya Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah penduduk negeri Taif, ampunkanlah dosa mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan aku yakin, kata Nabi Muhammad, nanti akan hadir dari rahim penduduk negeri Taif ini anak yang soleh dan solehah. Doa Nabi Muhammad itu 14 abad yang lalu terkabul hari ini. Bapak yang pernah haji atau umroh, mampirlah ke negeri Taif. Negerinya rindang. Kalau kita kayak Sumbar, dingin. Saya tahun lalu jadi petugas haji daerah Provinsi Riau. Saya membawa 4 kabupaten, Rohil, Kuansing, Meranti, Bengkalis. Jadi tahun lalu mampirlah kita sebentar ke negeri Taif. Rindang Pak, sejuk. Dan anak-anak yang bawah-bawah ini Bu, mereka belasan tahun itu 90% mereka hafal Al-Quran. Andailah Nabi saat itu, ibu bapak yang Allah muliakan, mengaminkan doa Jibril alaihissalam, maka Taif mungkin hari ini tidak ada dalam peta dunia. Tapi begitulah cinta Nabi terhadap umatnya, sekalipun umatnya melampaui batas. Maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak ingat perjuangan Nabi. Itu contoh pertama. Ada lagi yang kedua. Nabi itu Bapak Ibu pernah melakukan beberapa perang. Dan perang kali ini Nabi kalah. Adik-adik tahu perang apa namanya yang Nabi kalah? Perang Uhud. Apa? Uhud. Di mana? Madinah. Jadi kalau yang pernah umroh, ada nama Jabal, gunung Uhud, terbentang luas 8 meter. Jamaah haji kadang salah naik. Dia naik Bukit Rumat. Bukit Rumat itu bukit tempat memanah sahabat Nabi. Itu yang pendek, yang tingginya Uhud. Uhud itu terbentang luas. Dan bukit Uhud akan ada nanti di surga. Ibu bapak yang Allah muliakan, perang Uhud saat itu Allah izinkan Nabi Muhammad kalah. Tidak hanya kalah,
ada paman tercinta Nabi bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak ada 15. Ada 15. Jadi kalau Bang Ibad 5, lebih banyak lagi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib 15. Ada namanya Hamzah bin Abdul Muthalib, ada namanya Abbas bin Abdul Muthalib, ada namanya Abu Thalib bin Abdul Muthalib, ada namanya Abu Lahab, paman Nabi juga, bin Abdul Muthalib. Ada namanya Abdullah, ayah Nabi bin Abdul Muthalib, dan seterusnya. Hamzah kakak beradik sama Abdullah. Hamzah waktu perang Uhud ikut. Apa yang terjadi ibu? Yang terjadi ketika Hamzah perang Uhud, Hamzah wafat syahid. Ketika wafat syahid, maka jasadnya Hamzah, apa yang terjadi? Hamzah Bapak Ibu, ada seorang bernama kafir Quraisy. Bernama kafir Quraisy, namanya Wahsy. Wahsy membunuh Hamzah. Maka saat itu apa yang terjadi? Dilihat oleh Wahsy dari kejauhan, ada Nabi Muhammad melihat dia dari kejauhan. Maka Wahsy ingin menampakkan kehebatan, kesombongan dia, keangkuhan dia. Diseretnya paman tercinta Nabi Muhammad yang sudah dalam keadaan wafat menjadi jenazah. Diseretnya Pak. Lalu Wahsy keluarkan pedang tajamnya. Dilihatnya ada Nabi Muhammad, maka kesempatan Wahsy untuk memperlihatkan keangkuhannya. Ketika itu Hamzah dalam keadaan wafat. Nabi dari kejauhan gak bisa ingin membantu Hamzah. Maka Wahsy dengan pedang tajamnya dia angkat, dia belah dada Hamzah. Tak hanya dia belah, jantung Hamzah diambil oleh Wahsy dan dimakan hidup-hidup di depan mata kepala Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad bersedih, Bu? Iya, karena paman tercintanya dibunuh secara membabi buta. Apakah Nabi Muhammad marah? Tidak. Tapi dia justru maafkan Wahsy. Dan doa Nabi Muhammad untuk memaafkan Wahsy terkabul. Apa yang terjadi? Wahsy masuk Islam. Dan akhirnya Wahsy lah untuk menebus dosanya telah membunuh paman tercinta Nabi bernama Hamzah. Maka saat itu Wahsy berubah menjadi manusia yang membunuh nabi palsu waktu itu bernama Musailamah Al-Kadzab. Jadi dulu tuh Bu ada nama nabi palsu. Nggak sekarang aja nabi palsu. Dulu sudah ada. Sekarang banyak. Dulu waktu 2010 waktu saya kuliah ada nama nabi perempuan namanya Lia Eden. Lia Eden. Ngaku nabi plus malaikat Jibril Bu. Ditangkap sama polisi. Bayangkan malaikat Jibril masuk penjara. Bayangkan itu hebatnya polisi Indonesia tuh. Lia Eden namanya tuh. Ada lagi ngaku nabi di Tegal. Dah lama kejadiannya, belum ada medsos. Namanya Tugimin. Ada dong Pak Tugimin itu? Tak ada kan? Kalau ada orang soleh berarti. Tugimin nih Pak malam-malam mimpi ketemu Allah, kata Tugimin. Dalam mimpinya datanglah suara, wahai Tugimin, kalau engkau bangun tidur nanti, engkau akan aku angkat menjadi nabi. Bangun Tugimin Pak. Dikumpul masyarakat Tegal, tak banyak dong, tak sebanyak jamaah kita nih, cuma 9-8 orang lah. Saya baca di tabloid itu kan. Lalu dibilangnya, Bapak Ibu tadi malam saya ketemu Allah, kata Tugimin. Bayangkan Tugimin ketemu Allah. Dan Allah memberikan mandat sama saya untuk menjadi nabi terakhir. Percaya orang? Percaya. Kenapa? Nggak ada iman. Bayangkan Bu, Tugimin jadi nabi. Ibu solawat, ya Habibi ya Muhammad. Diganti Muhammad dengan Tugimin. Ya Habibi ya. Percaya mereka, percaya. Banyak orang Bu. Di Pekanbaru tahun lalu ada Car Free Day, sampai sekarang masih ada di Jalan Sudirman. Tahu Car Free Day? Car mobil, free bebas day, hari bebas mobil. Berarti orang jalan kaki sama naik sepeda aja boleh situ. Jadi adalah orang bagi-bagi selembaran. Selembaran. Itu di YouTube viral tuh Bu. Orang misionaris tuh ngasih selembaran. Suruhnya anak-anak kecilnya baca puisi. Puisinya isinya puji-pujian terhadap agama mereka. Baca puisi. Siapa yang bisa baca puisi kasih permen. Itulah model orang dong. Datang kawan saya dapat hadiah Quran tebal warna hijau, tebal. Lalu kawan saya ini agak curiga nih kan, dikasihnya sama saya, sampai sekarang saya simpan di rumah. Saya bukalah covernya, apa tulisannya Bu? Al-Quran ini diperuntukkan kepada yang dimuliakan Mirza Ghulam Ahmad, itu tulisannya.
Saya tahu Mirza Ghulam Ahmad ini siapa? Pendiri Ahmadiyah. Ahmadiyah itu organisasi yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa nabinya? Mirza Ghulam Ahmad. Di banyak orang, Bu, cara untuk menghina nabi. Makanya Maulid Nabi ini kita ingat perjuangan beliau supaya pahaman-pahaman sesat ini jangan masuk ke tempat kita. Kemarin viral di UIN, di masjid, anak cewek perempuan sholat bergoyang-goyang nih. Lalu datang mahasiswa saya WA, Ustadz, ini ada sholat nih aneh. Saya balas, saya nggak tahu sebelumnya. Mungkin anak nih lagi encok sama pegalinu, saya bilang. Saya update lah status. Datanglah ibu-ibu majlis taklim. Ustadz, setahun lalu saya udah pernah lihat orang sholat macam tuh. Hah? Berarti ini sudah aliran lain, sudah mulai ramai kan begitu. Saya update lagi, datang ibu-ibu bilang, Ustadz, di SMA kami sudah ada anak-anak perempuan kayak gitu. Oh, berarti sudah mulai parah. Jadi banyak orang, Bu, cara ingin menghancurkan Islam ini dari dalam. Pernah beberapa tahun lalu ada di pasar bawah. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Orang jual sendal karet. Ibu tahu sendal karet? Sendal agak ringan, murah dia. Sendal itu di bawahnya ada kaligrafi. Kaligrafinya kufi. Jadi kaligrafi itu macam-macam. Ada diwani, ada sulus, ada riqai, ada naskhi. Ini kaligrafi bagus. Masjid kita dihiasi kaligrafi ini bagus. Bukan perbuatan bid'ah tapi perbuatan baik. Di sendal itu di bawahnya ada kaligrafi kufi, petak-petak. Kalimatnya katanya redaksinya mim, ha, mim, dal. Kalau ahli kaligrafi pasti bisa baca. Bacaannya Muhammad. Bayangkan, Bu. Beli sendal, tidak tahu kita, maka tulisan Muhammad kita pijak. Begitulah cara orang ingin menghina Nabi Muhammad. Ada lagi ibu-ibu mukena. Mukena itu ada yang resleting, yang pakai resleting. Ada tulisan Allah, alif, lam, ha. Kalau disatukan resletingnya maka tulisannya utuh sempurna, Allah. Yang kayak gitu-gitu, Bu, nggak usah beli lagi. Kenapa? Nanti mukena ibu itu kotor. Karena kotor, ibu capek nyucinya, maka mainlah gaya koboi. Tahu gaya koboi? Nyuci gaya koboi itu kotor mukena, lemparkan ke ember, masukin deterjen, masukin air, pijak-pijak. Itu gaya koboi namanya tuh. Ketika dipijak-pijak, tanpa kita sadari kita memijak tulisan Allah dan Muhammad. Jadi udahlah, nggak usah beli mukena yang banyak tulisan belakang. Polos saja, boleh yang putih, boleh yang merah, yang hijau, tergantung partai ibu lah, silahkan, nggak apa-apa lah. Yang penting jangan banyak tulisan. Begitu juga anak-anak muda. Anak-anak muda kadang baju kaos di belakang banyak tulisannya. Saya pernah lah, Pak, sholat di saf kedua, anak muda di saf pertama, Allahu Akbar. Saya baca tulisan belakangnya. Jika engkau tidak mencintai aku mencintai engkau. Jika aku tidak mencintai engkau juga tidak mencintai aku. Saya baca itu. Batal sholat saya jadinya. Apalagi anak-anak muda dulu, zaman dulu itu kan ada Dagadu Jogja bajunya kan. Dagadu Jogja itu kan banyak tulisannya kan. Itu jangan lagi pakai gitu. Pakailah baju yang polos-polos. Laki-laki juga jangan pakai celana jin. Khawatir nanti jin tak bercelana pula gara-gara orang pakai celana jin. Karena kalau pakai celana jin sujud, Pak, apa yang terjadi? Maaf, belahan di belakang ini nampak. Ketika bawa sholat, sah nggak sholatnya? Batal sholatnya. Jadi orang banyak cara untuk menghancurkan Islam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Wahsyilah yang membunuh Nabi palsu karena doa Nabi Muhammad SAW. Pantas gak kita gak ngingatin Nabi? Harus kita ingatkan, Pak. Pernah lagi suatu ketika ibu bapak yang Allah muliakan, Nabi itu sama Abu Bakar dikejar kafir Quraisy naik di Bukit Sur. Jadi di Mekah itu banyak macam-macam nama bukit. Jadi adik-adik ini ikut aja. Ustadz setiap hari Ahad anak soleh, lupa lah ya, anak soleh, Ustadz setiap hari Ahad jadi juri Akademi Dai Cilik TVRI Riau. Jadi sekarang sudah mulai grand final. Nanti bulan November ada audisinya. Jadi nanti kalau anak-anak ini bagus, ikutlah. Usia seperti mereka, ikutlah, lumayan masuk TV. Kalau sekarang kan TVRI Riau itu udah semua Indonesia bisa akses. Karena sekarang udah pakai TV digital. Kalau dulu kan paling orang Pekanbaru Kampar. Nah, jadi adik-adik yang punya potensi dai silakan.
Ustadz dulu sering ikut kecil-kecil dai Syarhil Quran sampai juara provinsi dari Bengkalis. Saya dari Duri, Kabupaten Bengkalis, Bu. Jadi Bupati Bengkalis tuh anak-anak yang juara 1, apapun cabangnya, hadiahnya umroh. Hadiahnya umroh. Jadi alhamdulillah saya berangkat umroh karena juara 1 MTQ. Lalu saya mewakili Provinsi Riau ikut lomba MTQ tingkat nasional di Batam. Tahun 2014 juara nasional saya MTQ. Maka hadiah oleh gubernur, hadiah haji. Apa hadiah haji saya? Dipanggil sama Kesra, Subli, kamu kan juara nasional, ini hadiah haji. Alhamdulillah. Mana mau pilih, haji ngantri 10 tahun atau duit senilai haji 60 juta? Lama semenung. Haji ngantri 10 tahun, uang di depan mata 60 juta. Akhirnya uang saya ambil, Bu. Itulah uang tuh habis untuk hantaran belanja, menikah, resepsi, semua habis. Alhamdulillah sudah menikah, dapat orang Jakarta. Saksi nikahnya Bang Rusli Effendi, waktu itu pengurus Masjid Istiqlal. Akhirnya belum berangkat saya haji. 2019 datanglah pembukaan, pengumuman calon petugas haji daerah Provinsi Riau. Ikut saya, lulus. Alhamdulillah jadi petugas haji, ditandatangani gubernur. Datang Covid, akhirnya nggak berangkat, Pak. Berangkat Covid kan. Dalam hati saya, Allah, apa salah saya nih? Mungkin gara-gara saya kemarin nggak ngambil haji itu, harusnya sudah berangkat saya. Itulah saya gara-gara saya ambil uang. Tahun depan ikut lagi tes. Alhamdulillah, tes yang kemarin hangus, tak berlaku lagi, ikut lagi tes. Lulus, Pak. Lulus Covid lagi, kan 2 tahun kita Covid kan. Covid, akhirnya nggak berangkat, lama sebenarnya. Apa salah saya, Allah, kok nggak berangkat? Berarti Bapak Ibu, miliaran pun duit kita, kalau Allah belum izinkan untuk bisa melihat Ka'bah, melaksanakan haji, belum berangkat. Kemarin kan viral kan waktu Covid, orang umroh tuh udah pakai baju seragam, udah siap-siap di bandara Soekarno-Hatta Jakarta Cengkareng, mau masuk apa yang tadi, Bandara King Abdul Aziz di Jeddah menutup seluruh akses orang untuk umroh. Maka saya lihat di berita, Pak, di TV, seluruh jamaah umroh Indonesia terdampar di bandara Terminal 3, Terminal Internasional. Dan orang-orang itu, Pak, berdatanganlah beberapa jam kemudian keluarganya rata-rata datang pakai mobil Toyota Innova ke atas, tidak ada yang bawa. Apa maknanya? Orang kaya-kaya semua, kaya pun, tapi kalau belum Allah izinkan. Akhirnya tahun berikutnya ikut tes lagi, lulus saya, alhamdulillah. Berangkat saya tahun 2022 kemarin jadi petugas haji daerah. Itulah haji paling enak sepanjang zaman kata orang. Kenapa? Jamaahnya 50%, nggak banyak. Dan tahun yang kemarin nih, yang barusan pulang nih, jamaahnya lansia semua. Saya nggak berangkat karena saya tahu ngurusin lansia itu berat. Biarkan saja yang lain aja, jangan saya. Kenapa begitu? Lansia ini kemarin kita lihat berita di Mina, maaf, langsung aja buang kotoran di Mina, di tenda. Karena memang begitulah. Jangankan lansia, kami yang muda-muda aja nggak tahan menahan buang air kecil. Tapi mudah-mudahan yang baru pulang kemarin haji mendapatkan predikat haji mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi di Mekah itu macam-macam nama bukit. Ada Jabal Nur. Tahun Jabal Nur? Jabal Nur itu di puncaknya ada gua Hiro. Ada Jabal Sur, di puncaknya namanya bukit atau gua Sur. Tempat apa? Nabi Muhammad dan Abu Bakar berdiam diri karena dikejar kafir Quraisy. Naik dia. Jadi saya pernah naik, Pak, malam paginya saya naik Jabal Nur 1 jam. Bukitnya terjal begini ya. 3 lantai ngos-ngosan, 3 lantai ngos-ngosan. Datanglah jamaah, Ustadz bisa temani kami ke Jabal Sur, namanya petugas sami nawatokna aja. Oke Pak, yuk. Sorenya naik saya Jabal Sur 2,5 jam, Jabal Nur 1 jam, Jabal Sur 2,5 jam, sampai jam 8 malam. Gak berani turun. Akhirnya saya dan teman-teman sepakat untuk nginap di Gua Sur. Saya ingin merasakan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Saya naik, Pak. 14 abad yang lalu Nabi naik bersama Abu Bakar. Sampai di puncaknya Abu Bakar berhentikan langkah Nabi. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, berhenti sejenak, biar aku yang masuk ke dalam gua ini. Kenapa nggak aku, kata Nabi Muhammad? Kalau engkau yang masuk duluan, kita nggak tahu di dalam ini ada binatang berbisa, ada binatang buas. Kau masuk duluan,
dimakan, lalu wafatlah engkau. Seluruh umat Islam menangis karena risalah Islam belum sampai. Biarlah aku yang masuk duluan, kata Abu Bakar. Masuklah Abu Bakar, Pak. Dilihatnya gua itu kotor karena bukan tempat piknik. Diambil Abu Bakar sorbannya, dibersihkan Abu Bakar lantai, bersih. Ketika itu apa yang terjadi? Langsung karena lantai sudah bersih, Abu Bakar duduk dan bersandar di dekat batu dalam gua Sur. Saya pernah praktekkan, saya duduk jadi Abu Bakar, ada Ustadz Al-Zikrillah dari Kuansing jadi Nabi Muhammad, pura-puranya. Pas betul, Pak. Lalu Nabi Muhammad karena lihat Nabi Abu Bakar duduk, langsung menselonjorkan kaki. Atau menselonjorkan kaki, meluruskan kaki. Lihat Abu Bakar menselonjorkan kaki, apa yang terjadi? Nabi Muhammad langsung tidur di atas paha Abu Bakar. Dekat sekali hubungan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Ketika itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad tidur pulas di atas paha Abu Bakar, maka Abu Bakar lihat, saat itulah Abu Bakar putuskan dia berjaga malam. Artinya apa? Abu Bakar nggak tidur, Nabi Muhammad yang tidur. Tiba-tiba adik-adik, waktu malam berlalu. Saat itu datanglah ular berbisa di dalam gua. Mau masuk dia. Ketika ular mau masuk, Abu Bakar lihat karena lagi jaga. Abu Bakar lihat, langsung Abu Bakar herai, usir ular tersebut agar jangan sampai masuk ke dalam gua. Kalau dia masuk, dipatoknya Nabi Muhammad, digigitnya kita. Ular masuk, Abu Bakar usir. Ular masuk, Abu Bakar usir. Apa yang terjadi? Saat itu ular marah dan dia gigit jari kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Menahan kesakitan Abu Bakar, Pak. Ditahannya. Kaki yang digigitnya bisa dia tahan. Badannya karena kesakitan bisa dia tahan sama Abu Bakar. Karena digigit binatang berbisa. Tapi satu, Bu, yang tak bisa ditahan Abu Bakar. Apa dia? Air mata Abu Bakar ini gak bisa ditahannya karena kesakitan digigit binatang berbisa. Saat itu air matanya otomatis jatuh. Pas jatuh dekat pipi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidur di paha Abu Bakar. Saat itulah air matanya jatuh di atas pipi Nabi Muhammad. Terbangun Nabi Mahadha, ya Abu Bakar, apa ini? Maka saat itu Abu Bakar dengan polosnya jawab, ini adalah air mataku ya Rasul. Kenapa engkau menangis? Berarti gak ridho engkau ikut aku, gak ikhlas. Apa kata Abu Bakar? Aku ridho ya Rasul. Aku ikhlas ikutin engkau kemanapun kau pergi, aku ikhlas. Lalu kenapa engkau menangis? Maka Abu Bakar bilang, ya Rasul, barusan ada binatang berbisa masuk ke gua ini. Aku herai, aku larang. Tapi binatang itu dia gigit jariku sampai aku menahan kesakitan. Kenapa gak kau bangunkan aku? Aku biarkan engkau tertidur pulas karena kecapean. Kenapa gak kau goyangkan kakimu? Kalau aku goyangkan kakiku, maka terbangunlah kekasih Allah bernama Muhammad. Pantas gak, Bu? Waktu sholat tarawih berapa rakaat di sini, Ustaz? 8. Ada Bilalnya. Ketika Bilal bilang Al-Khalifatul Awwal Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakrin Siddiq, kita jawab radhiyallahu anhu. Apa arti radhiyallahu anhu? Semoga Allah meridhoi Abu Bakar. Kenapa kok kita bilang begitu? Rela kakinya digigit binatang berbisa demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat digigit itu, Pak, terjadilah dialog antara Nabi dengan ular. Jadi Allah izinkan Nabi bisa berkomunikasi dengan ular. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai ular, apa gerangan engkau menggigit jari kaki sahabatku ini? Apa kata ular, Bu? Ular bilang, ya Rasulullah, aku sudah puluhan tahun lamanya menjadi penunggu gua ini. Jadi ular dah lama di situ. Puluhan tahun lamanya aku menunggu tempat ini. Tiba-tiba aku dapat kabar bahwa di gua ini akan hadir manusia sempurna, manusia mulia. Aku rindu ya Rasul, kata ular. Aku ingin melihat manusia yang mulia itu seperti apa.
selama ini aku hanya mendengar saja. Jadi Bu, ular nih pengen lihat wajah Nabi. Ketika mau masuk, ternyata Abu Bakar karena nggak tahu dilarangnya. Maka saat itu apa yang terjadi? Nabi bilang, karena engkau sudah melihat wajah aku, pergilah engkau. Pergilah ular itu. Maka kaki Abu Bakar yang sakit, dengan izin Allah tangan Nabi sentuh kakinya, maka Abu Bakar menjadi sehat seketika. Dan para ulama, Bapak Ibu katakan, ular yang kejadian itu akan ada di surga. Kenapa dia ada di surga? Karena dia rindu dengan Nabi. Binatang yang berbisa seperti ular rindu dengan Nabi, diletakkan Allah ke surga. Bagaimana dengan kita, manusia yang mulia ini? Kalau kita rindu dengan Nabi, insya Allah kita juga diletakkan dalam surga. Gak bisa seminggu sekali, sepekan sekali, setahun sekali kita ingat kelahiran dia. Setahun sekali pun gak mau kita, maka jangan mau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Itulah dia Pak. Tapi Ibu Bapak, ular tuh 14 abad yang lalu. Jangan pula selesai ceramah nampak ular di bawah ada ular sawah. Ini jangan-jangan kata Ustaz Subli kok ular yang di surga kok. Ibu tangkap. Dipatoknya digigit, saya tak tanggung jawab. Karena ularnya sudah selesai, tak ada lagi dia gitu. Jangan pula macam-macam tangkap ular. Nah, Ibu Bapak yang Allah muliakan, begitulah Nabi Muhammad perjuangannya. Apakah Nabi Muhammad perjuangannya selama 63 tahun saja? Belum. Nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, idzas sama'u fatarat, ketika langit terbelah, gunung-gunung kal ainil manfus, seperti bulu domba yang bertaburan. Suami tak kenal istri, istri tak lagi kenal dengan suami. Sibuk kita dengan urusan masing-masing. Nanti Pak, di hari kiamat, kata ulama, matahari itu akan turun dekat sama kita. Saking dekatnya di atas kepala kita dengan jarak sejengkal. Ini ibarat. Sekarang kalau dilihat di Google, jarak bumi dengan matahari 120 juta kilometer. Jarak bumi dengan matahari sekarang jutaan kilometer. Jutaan kilometer aja siang besok panas gak Pak? Panas. Apalagi Pekanbaru. Pekanbaru panas luar biasa. Pernah saya lihat di medsos, orang letakin kuali, kasih minyak goreng, masak dia di jalan. Bisa masak telur nih, bayangin saking panasnya Pekanbaru. Katanya gara-gara kita minyak. Di bawah nih minyak bumi, di atas nih minyak sawit, Amuka pun berminyak. Inilah Pekanbaru nih. Jarak yang jutaan kilometer itu panas, tapi nanti akan ada jarak matahari itu dekat Pak. Maka nanti apa yang terjadi ketika kita di padang mahsyar, seluruh umat manusia minta dan mencari-cari syafaat. Dalam keadaan panas, berkeringat, karena ada amalnya buruk di dunia, berkeringat dia sampai menenggelamkan ke tenggorokannya Bu. Maka kelompok ini mencari syafaat, bertemu dengan Adam. Adam gak bisa memberikan syafaat. Apa kata Nabi Adam Bu? Aku gak bisa membantu tuan-tuan semua. Kenapa? Karena aku ketika di surga saja, aku gak bisa menyelamatkan diri aku. Bagaimana aku bisa menyelamatkan kalian semua? Tinggalnya Adam, pergi Nabi Nuh. Nuh, tolonglah bantu kami, berikanlah syafaatmu. Nabi Nuh bilang, aku gak bisa memberikan syafaat kepada kalian yang ramai miliaran ini. Jangankan kalian, anakku saja bernama Kan'an tak sanggup aku selamatkan. Bagaimana aku menyelamatkan kalian semua? Maka apa yang terjadi Pak? Nabi kita Muhammad pada saat di padang mahsyar, beliau sujud kepada Allah lama. Sujud. Maka dalam sujudnya Allah katakan, ya Rasulullah, bangkitlah engkau dari sujudmu. Apa lagi permintaanmu? Bukankah kunci surga engkau yang pegang? Masuk saja langsung surga. Tapi apa kata Nabi? Nabi tak se-egois itu Pak. Nabi katakan, ya Allah, dalam sujud, ya Allah, aku tahu ya Allah, kunci surga aku yang pegang. Aku bisa saja langsung masuk surga, karena aku manusia pertama yang akan masuk surga. Terus kau mau apa? Nabi dalam sujud Pak, dia mikirin kita lagi. Udahlah 63 tahun hidupnya mikirin kita, di padang mahsyar pun pikirin kita. Apa kata Nabi dalam sujud? Ya Allah, aku lihat umatku, siapa kita? Bukan umat Nabi Adam, bukan umat Nabi Nuh, tapi kita.
Aku lihat umatku ya Allah, mereka kehausan, kepanasan karena matahari itu dekat. Terus kau mau apa? Aku mohon kepadamu ya Allah. Kata Nabi Muhammad dalam sujud, apa permintaanmu? Aku mohon tolong ciptakan satu telaga. Semoga dengan telaga tersebut satu teguk saja orang meminum, maka dia tidak lagi merasakan kehausan sampai dia masuk surga. Maka Allah kabulkan doa Nabi dengan menciptakan telaga Al-Kausar. Adik-adik hafal surah Al-Kausar? Ustaz mau dengar. 1, 2, 3. A'udzu. Ayo yang kompak. Bismillah. Pintar. Siapa ustadznya nih? Ada MDA di sini. Tidak ada, berarti ibu dan ayahnya masing-masing ya. Doakan beliau semoga panjang umur, amin. Dan semoga kita bisa meminum telaga Al-Kausar Nabi Muhammad. Cukupkah sampai di situ ibu? Nabi minta sama Allah? Belum. Setelah meniti Siratul Mustaqim dengan begitu kilatnya, satu langkah lagi Nabi mau masuk surga. Apa yang terjadi? Nabi kembali sujud lama kepada Allah. Sujud. Lalu saat itu Allah katakan, ya Rasulullah, bangkitlah engkau dari sujudmu. Apa lagi mau kamu? Lalu Nabi katakan, ya Allah, aku mohon satu permintaan terakhirku sebelum masuk ke dalam surga. Apa dia? Andailah ya Allah, kata Nabi Pak, andailah ada di antara umatku kita memiliki dosa sebesar gunung, tapi kalau dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, tolong ya Allah, kata Nabi dalam sujud, tolong ya Allah, masukkan ke dalam surgamu langsung tanpa ditransitkan atau diletakkan terlebih dahulu ke neraka. Kenapa Nabi minta begitu, Bu? Nabi tahu percis Allah menciptakan neraka. Bagaimana Nabi tahu kapan? Ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Nabi itu, Bu, Pak, ketika Isra Mi'raj lihat surga. Seluruh para malaikat senyum menyambut Nabi. Tapi tiba-tiba datang satu malaikat yang tidak menyambut Nabi dengan senyum. Muram wajahnya, tak senyum. Lalu Nabi bilang ke Jibril, wahai Jibril, aku perhatikan malaikat di sini semuanya menyambut aku dengan senyuman, dengan ahlan wa sahlan, dengan ramah tamah. Tapi kenapa ada satu malaikat ini nggak senyum dengan aku? Kira-kira salah aku apa? Kata Nabi Muhammad. Lalu apa kata Jibril? Ya Rasul, itu adalah malaikat Malik. Malaikat Malik itu apa tugasnya wahai Jibril? Kata Nabi Muhammad, malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Tapi ya Rasul, kata Jibril, tapi ya Rasul, uniknya sebelum Allah ciptakan neraka, malaikat Malik sudah ada. Berarti Malik duluan Allah ciptakan, baru neraka. Sebelum neraka Allah ciptakan, Malik sudah ada. Dan malaikat Malik sebelum neraka ada adalah malaikat yang paling ramah di antara kami, kata Jibril. Malaikat yang paling santun di antara kami. Terus kenapa kok sekarang dia nggak ramah wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, ketika Allah ciptakan hari pertama neraka, sampai ratusan tahun neraka itu Allah ciptakan, Malik mulailah tidak pernah senyum lagi, termasuk kepada engkau ya Rasulullah. Kenapa? Dia bukan marah dengan engkau, tapi dia sedih, marah ketika andai ada umatnya kita yang masuk ke dalam neraka. Lalu kata Nabi, ya Jibril, bolehkah engkau mengabari kepada aku bagaimana seringan-ringan siksa neraka yang dijaga Malik ini? Lalu apa kata Jibril? Ya Rasulullah, seringan-ringannya siksa neraka, ya belugol Ka'bain, ketika percikan api neraka itu kena di kaki orang,
percikannya saja, kena di kakinya, seringan-ringannya siksa neraka. Ketika percikan api itu kena di kaki orang, bukan hanya kaki yang panas, tapi sampai mendidih otaknya. Begitulah seringan-ringannya siksa neraka. Maka pantas nggak Nabi Muhammad itu sujud lama kepada Allah untuk minta agar kita masuk ke dalam surga tanpa transit ke dalam neraka? Pantas. Karena satu hari di neraka, ibu, sama orang hidup di dunia 1000 tahun. 24 jam orang disiksa di neraka setara orang hidup di dunia 1000 tahun. 3 jam orang disiksa di neraka sama orang hidup di dunia selama 125 tahun dunia. 2 jam orang disiksa di neraka, yang mendidih otaknya sama dia seperti hidup di dunia selama 84 tahun lamanya. 1 jam orang hidup di neraka sama orang disiksa di dunia selama 42 tahun. 60 menit saja di neraka sama orang disiksa di dunia selama 42 tahun lamanya. Maka pantas gak Nabi sujud kepada Allah lama? Pantas. Apakah doa Nabi itu Allah kabulkan? Jawabannya tidak. Karena hak prerogatif surga dan neraka mutlak punya Allah. Maka kita berdoa sama Allah, jangan sampai kita yang masuk ke neraka, tapi masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika penduduk neraka tersebut disiksa oleh Allah yang seringan-ringannya sampai mendidih otak, apa yang terjadi? Malik panggil satu persatu orang-orang yang dicuci di neraka, dipanggil satu persatu, keluarlah. Sampai pada masanya dipanggillah nama manusia terakhir di neraka, namanya Juwainah. Saat itu Malik panggil, wahai Juwainah, keluarlah engkau dari neraka. Maka seluruh penduduk neraka menangis kepada Allah. Kenapa menangis? Karena dia tidak ada kesempatan lagi untuk keluar dari neraka dan masuk ke surga. Karena manusia terakhir keluar dari surga, manusia terakhir masuk ke surga adalah Juwainah. Maka ketika Juwainah keluar, seluruh penduduk neraka masuk ke dalam neraka abadan abada, selama lamanya. Kita berdoa semoga kita masuk ke dalam surga langsung dan berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mari sama kita tutup majlis ini dengan berselawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo semuanya 1, 2, 3 yang kuat. Ya Nabi, salam alaika, salawat. Langsung doa. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, terima kasih. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita beristighfar. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Adik-adik kita doa ya. Semuanya angkat tangan seperti ini sayang. Iya, angkat tangan ya. Nanti jawabnya amin aja ya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di malam hari ini kami berkumpul sambil mengadakan tangan mengharap ampunan-Mu ya Allah. Allah, ampunilah dosa kami yang hadir di masjid ini ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami.
Bagi orang tua kami yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka. Sehatkan ayah kami ya Allah, sehatkan ibu kami. Cukupkanlah rizkimu buat mereka ya Allah. Jadikan hari-hari mereka senantiasa dalam ridho dan naunganmu. Allah, bagi orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, luaskan kubur mereka, luaskan kubur emak kami, luaskan kubur ayah kami ya Allah. Terangi lagi ya Allah kubur mereka, sebagaimana Engkau menerangi bumi ini dengan cahaya rembulan dan mataharimu. Ya Allah, jadikan kain kafan yang melekat di tubuh ibu, yang melekat di tubuh ayah kami, Engkau ganti dengan kain sutra terbaikmu, sehingga malam ini dan malam-malam selanjutnya orang tua kami yang berada di alam barzah mendapatkan kenikmatan kubur. Ya Allah, utuslah malaikatmu yang mengawal, menjaga kubur orang tua kami, selalu datang dengan mengatakan salam, salam keselamatan buat orang tua kami. Kumpulkan kami ya Allah, kami dan orang tua kami di surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, berkahilah yang hadir di majlis ini ya Allah. Jika ada di tempat ini yang sakit, segera sembuhkan ya Allah. Jika ada di tempat ini yang terlilit hutang, berikanlah solusi agar bisa menyelesaikannya. Jika ada di tempat ini yang belum memiliki jodoh, maka segerakan pertemukan jodohnya. Jika ada di tempat ini belum memiliki keturunan, maka kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah keturunan yang soleh dan solehah. Jika ada yang sudah memiliki anak, jadikanlah kebanggaan agama dan negara. Allahumma ya Allah, sehatkan kami semua, kumpulkan kami semua kebersamaan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Sebenarnya bukan suara saya tadi, entah suara siapa yang datang ini. Karena suara saya bukan macam ini. Ini lagi lowbat sedikit nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya asal sembilu menjadi buluh, buluh dianyam menjadi tempian. Saya susun jari 10, khilaf dan salah mohon dimaafkan. Ikan teri, ikan nila, ikan lele, ikan patin, itulah nama-nama ikan kita makan nanti itu. Ada makanan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.